presentasi saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Diomade Dharmatika dengan NIM akhir 048. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mesoro dengan NIM 2515101011 dari Prodi Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auliaullah dengan NIM 25151011029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari program kami, yaitu mengenai fondasi program dan manajemen data. Program ini yang kami buat adalah sistem manajemen referensi hotel yang menggunakan bahasa C dengan menyimpan data menggunakan file CSV sebagai database sederhana. Baik, yang pertama itu ada struktur data. Hal pertama yang kami gunakan adalah struk referensi. Struk referensi terdiri dari INT ID, char nama, INT kamar, INT lama menginap, float tarif, dan float total biaya. Struk ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa tipe data menjadi satu kesatuan, sehingga seluruh informasi mengenai satu referensi dapat disimpan dalam satu variabel. Data yang disimpan meliputi ID reservasi, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, tarif per hari, dan total biaya. Selanjutnya kami menggunakan struct reservasi data res 100. Artinya program menggunakan array of struct dengan kapasitas maksimal 100 data reservasi. Sedangkan variabel int jumlah data digunakan untuk menghitung beberapa banyak data yang sedang tersimpan. Yang kedua, database menggunakan file CSV. Program ini tidak menggunakan MySQL ataupun database server. Sebagai gantinya, kami menggunakan file reservasi CSV sebagai media penyimpanan data. Ketika program dijalankan, fungsi muat data langsung dipanggil pada fungsi main. Fungsi ini bertugas untuk membuka file CSV menggunakan Fopen. Kemudian, membaca seluruh isi file menggunakan fscanf. Setiap baris data yang berhasil dibaca akan masuk ke dalam array data res. Apabila file belum ada, maka program akan otomatis membuat file baru beserta header seperti ID, nama, kamar, lama menginap, tarif total biaya, sehingga pengguna tidak perlu membuat file secara manual. Yang ketiga, yaitu menyimpan data. Setiap kali terjadi perubahan data, misalnya setelah nambah atau update, hapus maupun pengurutan, program akan memanggil fungsi, yaitu simpan data. Fungsi ini membuka file CSV dengan mode write, kemudian menuliskan kembali seluruh isi array ke dalam file menggunakan fprintf. Dengan cara ini, data yang ada di dalam program akan selalu sama dengan data yang tersimpan pada file CSV. Kemudian yang keempat, penanganan input atau buffer. Pada program ini juga terdapat penanganan buffer menggunakan getChar. Fungsinya adalah membersihkan karakter enter yang masih tersisa setelah menggunakan scanf. Selain itu, untuk input nama digunakan fgets agar pengguna dalam memasukkan nama yang mengandung spasi. Kemudian, karakter newline dihapus menggunakan struct pn sehingga hasil penyimpanan menjadi lebih rapi. Yang kelima, menampilkan data. Selanjutnya terdapat pada menu tampilan reservasi yang dijalankan melalui fungsi. Tampilan reservasi mungkin ini melakukan pengecekan apakah data masih kosong. Jika belum ada data, program akan menampilkan pesan bahwa belum ada reservasi. Namun jika data tersedia, maka program menggunakan perulangan for untuk menampilkan isi array ke layar dalam bentuk tabel yang berisi ID, nama, nomor kamar, lama menginap, tarif per hari, dan total biaya. Demikian presentasi dari saya untuk dasar reservasi yang sudah tersimpan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Komputer C.
Jadi saya di sini ingin menjelaskan CRUD yang dimana CRUD yaitu C-nya create dari line 126 sampai 168. Nah, apa itu create? Create digunakan untuk memasukkan data reservasi seperti ID, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, dan tarif. Setelah data dimasukkan, total biaya dihitung secara otomatis lalu disimpan ke sistem dan file CSV. R atau read dari line 170 hingga 216 nih sampai sini. Apa itu? Read digunakan untuk melihat data reservasi yang telah tersimpan, baik dengan menampilkan seluruh data maupun mencari data tertentu berdasarkan ID reservasi. U atau update dari line 252 sampai 278 sampai 278 ini sampai 278. Update digunakan untuk mengubah data reservasi yang sudah ada, misalnya lama menginap. Setelah diubah, total biaya akan dihitung kembali dan perubahannya akan disimpan. Terus setelah itu atau delete dari line 309 hingga 332. Ini dari 309 hingga 332. Nah, apa itu delete? Delete digunakan untuk menghapus data reservasi berdasarkan ID. Setelah data dihapus, sistem diperbarui data reservasi dan akan menyimpan perubahan ke file CSV. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan logika. Di yang keempat yaitu pengurutan datanya. Di sini kami menggunakan sortingnya menggunakan bubble sort. Di sini kami mempunyai 3 menu, yaitu mencari berdasarkan ID, berdasarkan nama, dan berdasarkan total biaya descending. Untuk perulangannya kita di sini menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Nah, di mana ini untuk variable i di sini, i ini untuk menghitung berapa kali putaran pengecekannya. Seperti itu. Untuk yang J di sini untuk membandingkan yang kiri dan yang kanan. Nah, lanjut ke ini untuk logikanya di sini. Di yang J ini yang pertama yaitu untuk memilih yang pertama yang ID. Jadi di sini logikanya ketika melihat data apakah yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan. Ketika nanti itu lebih besar, ketika nanti itu lebih kecil, dia akan taruh di atas. Kemudian yang kedua yaitu pengurutan berdasarkan nama. Mengurutkan berdasarkan nama. Kita menggunakan strcmp. Di sini kita membandingkan mengurutkan sesuai abjad A sampai Z. Untuk di bagian memilih data menggunakan total biaya, di sini adalah kebalikannya dari yang atas, yaitu dari ID. Jadi biayanya yang lebih mahal dia akan ditaruh di atas. Jadi kita bisa memilih di antara mereka. Kita akan memilih menu untuk mengurutkannya berdasarkan ID atau nama ataupun total biayanya. Kemudian nanti ketika dari urutan ini mendapatkan nilai 1 itu dia langsung memanggil fungsi yang di atas yaitu tukar data. Di sini kita menggunakan pointer di mana
Nah, dimana kita mengambil dua data itu menggunakan pointer. Data yang ini loh, yang J sama J plus 1 ini kita menggunakan pointer agar ketika kita ngambil datanya dari RAM-nya langsung jadi satu tanpa mengambil satu-satu. Jadi kita sekali mengurutkan satu kelompok langsung terurutkan tanpa harus mengurutkan dari yang nama terlebih dahulu, terus ID, terus harga, terus kamar. Tapi kita langsung mengelompokkannya. Misalnya kita berdasarkan ID. Ketika ID-nya misalnya 1, yang semulanya di bawah, kemudian ID-nya naik, itu yang di belakangnya jadi ikut semua gitu loh. Dan juga langsung naik semua seperti itu. Oke, kemudian untuk di yang selanjutnya yaitu di fitur pendapatan. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu logika perulangan. Satu perulangan. Yang pertama di sini kita akan mentotalkan pendapatan, menambahkan gitu. Kemudian di if di sini kita akan membandingkan mana yang lebih besar. Kemudian ketika nanti datanya udah didapat, kita langsung di sini sekalian mencari rata-ratanya. Kita total pendapatan dibagi jumlah data. Kemudian nanti kita akan mendapatkan jumlah totalnya, total pendapatan rata-rata, dan reservasi terbesarnya. Seperti itu. Kemudian untuk di yang fitur hapus, nah di sini kita hanya menggunakan satu perulangan. Di sini berbeda menggunakan for. Nah, terus kita di sini pertama kita mencari terlebih dahulu data yang mau dihapus. Ketika sudah ketemu data yang mau dihapus dan di sini sudah bernilai 1, kemudian dia akan melanjutkan ke sini. Nah, di sini data res J sama dengan data res J plus 1. Nah, maksudnya di sini mengambil data dari data J plus 1 dan ditimpakan ke data yang ada di J di sini. Data res J yang pertama ini, di area yang J di sini. Terus dilakukan penimpaan terus-menerus sampai dengan digeser terus sampai terhapus. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dihapus, kita memanggil fungsi simpan data. Kita simpan datanya, kemudian setelah selesai dihapus, akan selesai juga dari fungsi penghapusan di sini. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai data, mengenai program reservasi hotel dari kelompok kami. Sekian dari kami. Apabila ada yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Sekian dari kami, selamat siang.